Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salatu wassalam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia di jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk yang setia di bawah panji dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan ganjaran surga, bertetangga nanti di surga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah hari ini tuh hari guru katanya. Katanya ya. Nah, saya belum lagi ini. Saya share screen belum kelihatan? Tidak ada, Ustaz. Oh, ini. Baik. Sudah kelihatan, sudah? Sudah, Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Okay. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Artinya apa, sudah? Santri apa coba? Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku, gitu ya. Baik, selamat hari guru. Baik, kita belajar lanjut surah An-Nur ya, surah cahaya. Cahaya bermakna dua, secara hissi maupun maknawi, yang kelihatan mata maupun yang terasa di dalam jiwa. Hari ini kita hidup di wilayah yang segalanya masih fisik ya, materialis. Tapi setelah ini masuk ke alam barzah, alam akhirat, pintunya di kuburan ya. Di sana itu akan terbukti sekali yang maknawi ya, yang tidak kelihatan mata akan terasa. Sangat terasa. Ya. Nah, nanti akan sempurna secara fisik dan maknawi ya ketika sudah di setelah hari kebangkitan. Ya, dibangkitkan kita, nanti di situ ada matahari yang bersinar terang, juga ada amal-amal yang kelihatan maupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan nampak seluruhnya. Ya, sehingga di masa inilah penentuan sekali nasib kita di kehidupan berikutnya. Apakah kita sempurna cahayanya atau kita malah dilanda kegelapan yang gulita. Ya, maka kita perlu membahas surah An-Nur. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sedikit sifat-sifat orang munafik ya. Nanti kita akan lanjut ya, cerita sedikit orang munafik yang sudah gelap gulita ya. Kalau kafir kan gelapnya luar biasa, munafik ini kadang terang, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap ya, tidak konsisten. Ya, orang beriman berusaha terang terus ya. Kalaupun ada kegelapan yang lewat, segera diarahkan ke jalan yang terang, gitu ya. Maka judul hari ini kita mulai dengan sikap munafik versus mukmin, ya, terhadap perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wa qasamu billahi jahda aimanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun." Ini ayat ini singkat, padat, tapi apa disebutnya? Ya, mengungkap bagaimana sikap orang munafik. Ya. Jadi ini ceritanya adalah orang-orang munafik ya, ketika diajak bertempur, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hatinya ada penyakit ya. Penyakit ini sebuah pinjaman, istilah pinjaman. Hatinya kira-kira sakit jantung bukan ya. Sakitnya itu sakit apa? Sakit dengan lemah imannya. Ya. Sakit dengan tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya ada dosa-dosa dan senang dengan dosa.
dan senang dengan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan senang kalau meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini bahaya. Ya, senang loh ya. Kalau orang beriman justru senangnya taat. Kalau orang munafik, taat itu sebuah sesuatu yang menyakitkan buat mereka. Tapi mereka berusaha melakukannya. Nah ini. Ya, tapi sambil nipu-nipu gitu. Nah, tipuan orang munafik diantaranya adalah waqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, jahda aimanihim. Ya. Lain amartahum la yakhrujun. Seandainya engkau wahai Muhammad SAW memerintahkan orang munafik untuk keluar berjihad di jalan Allah, niscaya mereka akan berangkat. Ya. Sebentar. Ini ada yang belum diadmit. Ini petugas admitnya tambah lagi nggih, Ustazah Alia. Baik, kita lanjut. Senang ya? Oh, iya. Baik. Dalam ayat yang ke-12 begitu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menyampaikan keseluruhan. Baik, kita lanjut. Okay. Ini sumpahnya orang munafik, ya, seolah-olah sungguh-sungguh di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau diajak jihad mereka akan berangkat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Muhammad, qul, katakanlah kepada mereka, la tuqsimu, ya, jangan bawa-bawa sumpah, ya, kalian nggak perlu bersumpah, ya, kami tidak butuh sumpah Anda, ya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW nggak butuh sumpah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan akan memberitahu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu tahu mana munafik, mana bukan, tuh tahu. Dari mana taunya? Diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberitahu oleh Jibril alaihissalam. Munafik tuh ini. Ya. Kemudian ada sahabat Nabi yang dikasih tahu, namanya sahabatnya Hudzaifah. Ya. Anak saya nomor 2 namanya Hudzaifah. Nggak ada hubungannya. Nah, Hudzaifah ini ya punya datanya. Nah, Umar bin Al-Khattab tahu kalau Hudzaifah punya data orang munafik. Datang ke Hudzaifah, wahai Hudzaifah, saya termasuk apa enggak gitu. Ya, rahasia dong gitu. Ya, karena Hudzaifah ini punya peran sebagai intelijennya, ya, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, munafiknya itu betul-betul kurang ajar. Sampai Umar bin Khattab ya khawatir terkena munafik, lapor. Ya, masuk apa enggak? Kalau masuk biar saya tobat gitu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, sehingga sahabat-sahabat yang mulia tetap aman dari kerugian menghadapi orang munafik. Ya, orang munafik kemudian Allah katakan la tuqsimu. Allah enggak butuh sumpah-sumpah kalian. Ta'atum ma'rufah. Ya. Apa? Ta'ah ma'rufah. Ta'ah itu ketaatan, ma'rufah itu sudah dikenal baik. Maksudnya apa? Ketaatan itu sudah nggak samar, ya. Maksudnya apa di sini ta'atul ma'rufah? Ini sebuah kalimat yang singkat tapi mengandung makna. Ya. Ta'atul ma'rufah. Maksudnya apa? Kalau ke orang munafik ini seolah-olah pengumuman, ya. Wahai orang munafik, kami itu tahu bahwa ketaatan Anda hanya di mulut saja. Ya, kami itu tahu kalian itu berat, kalian itu pemalas. Tanpa uzur syar'i punya alasan yang bermacam-macam. Ya, maka kami nggak butuh uzur Anda, sumpah Anda nggak butuh sama sekali. Ya. Dan udah nggak ada gunanya Anda bersumpah. Ini orang munafik, ya. Mau Anda berucap apa saja, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya.
Makanya kemudian ya di ayat berikutnya innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Quran itu saling mentafsirkan ayat dengan ayat, surat dengan surat, bahkan satu ayat itu mentafsirkan satu kata dengan kata berikutnya atau satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Ya, ta'atum ma'rufah, ketaatan yang diketahui. Maksudnya apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sungguh Allah itu maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi apapun yang kalian kerjakan Allah maha tahu. Nah, itu makna dari ta'atum ma'rufah. Nangkep nggih? Kalau orang beriman ya berarti apa? Semua ketaatan orang-orang beriman Allah maha tahu dan pasti dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Clear ya? Jadi ini kisahnya singkat, padat, tapi sangat jelas gamblang. Ya, orang munafik sudah diketahui keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang beriman jangan khawatir, sudah dibentengi. Ya, Nabi kita Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat yang beriman nggak akan terkena mudaratnya orang munafik. Maka kemudian cerita berikutnya langsung menuju keadaan orang-orang beriman. Ya, untuk membedakan orang beriman tuh modelnya begini loh. Qul atiullaha wa atiur rasul. Ya, katakan Muhammad SAW, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kewajiban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan kepada umat supaya apa? Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau fa innama alaihi ma hummilau alaikum ma hummiltum. Kalau kalian wahai orang-orang munafik ya berpaling, nggak mau taat sama Allah dan Rasulnya, ya maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ya kewajibannya hanya apa? Hummila alaikum ma hummiltum. Jadi alaihi ma hummila. Atas Nabi apa yang jadi kewajiban Nabi? Wa alaikum ma hummiltum. Ini bahasa Arab itu indah sekali, itu salah satunya dari kayak gini. Fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Ini indah sekali rasanya. Ya. Sesungguhnya ya bahwasannya hanya saja untuk untuk Nabi Muhammad SAW kewajibannya hanya apa yang sudah dibebankan, yaitu hanya sebagai penyampai saja. Sedangkan atas umat yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW termasuk kita semua adalah apa yang dibebankan kepada kita. Kita tidak akan mendapatkan beban yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapatkan beban umat. Ketika dua-duanya sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tugasnya Nabi apa? Menyampaikan, berdakwah. Mana buktinya? Buktinya wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma 'alar rasuli ilal balaghul mubin tuh. Lihat, Quran itu saling mentafsirkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Ya. Indah sekali, saling berkaitan, saling nyambung, menguatkan. Ya, tidak ada kesamaran. Ya. Qul atiullaha wa atiur rasul. Ini kan tugas ya langsung wahai Muhammad SAW. Katakanlah kepada umat, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Satu kalimat. Fa in tawallau, ditafsirkan lagi. Kalau nggak mau ya berpaling dari ketaatan Allah dan Rasulnya, fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Ya, tugasnya Nabi hanya menyampaikan, ya tugasnya umat hanya melaksanakan. Ya, fa in tuti'uhu tahtadu. Bonusnya, kalau Anda ternyata mengikuti perintah Allah dan Rasulnya,
mengikuti seruan dari Rasul Nabi kita Muhammad SAW, tahtadu, berarti kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Wa ma'ala rasul ilal balaghul mubin, diterangkan lagi ya, bahwa Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan secara nyata, gamblang, jelas, tidak ada keraguan. Makna yang lain, ya, bahwa yang menghisap tugasnya apa? Tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa tadi? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah itu maha detail informasinya terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi yang akan mengecek, mengaudit hati kita, lisan kita, perbuatan kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad SAW hanya tugasnya menyampaikan dakwah saja. Yang berat-berat bukan urusan kita. Ya, harus ngecek sampai detail enggak. Kita tugasnya ringan. Hanya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, udah clear. Nah, berikutnya ya, ini ada kabar besar ya, janji Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendapatkan tamkin, kemenangan, kekuasaan. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sudah tuntas dalam tugas, sudah menyampaikan risalah ya. Dan kalau ada yang berkhianat, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang jadi pengkhianat. Ya. Dan para pengkhianat ini akan dimintai tanggung jawab, akan dihukum ketika berpaling, ya, ketika maksiat, ketika berdusta, ketika berkhianat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun yang mau beriman, janjinya berikutnya ayatnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati lastakhlifannahum fil ardh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji ya untuk orang-orang beriman di antara kalian, di antara sahabat-sahabat Nabi Islam ya. Ayat ini awalnya khusus untuk Nabi sehingga ketika disebutkan amanu minkum alladzina amanu minkum, di antara kalian maksudnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa amilus salihat. Kalau para sahabat-sahabat Nabi ini ya sungguh-sungguh dalam beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar sungguh-sungguh akan menjadikan berkuasa di muka bumi ini. Jadi setelah cerita tentang orang munafik ya, udah orang munafik nggak penting. Ya, selesai begitu saja. Ya, redaksinya udah singkat, padat. Setelah itu redaksinya berubah ke siapa? Ke keadaan orang-orang beriman. Ya, kalau sampai imannya ikhlas, imannya murni, imannya sungguh-sungguh, dan imannya diaplikasikan di dalam amal-amal perbuatan, maka balasannya di dunia akan dapat kemenangan. Ya, mana ayatnya ini? La istakhlifannahum fil ard. Akan dijadikan berkuasa di bumi. Dan terbukti ya, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Menjadi penguasa dunia. Ya. Dan sahabat-sahabat Nabi sudah membuktikannya. Ayat ini. Ketika sungguh-sungguh dalam iman, berjamaah, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beriman seluruhnya, sungguh-sungguh iman menjadi mayoritas, mendominasi suatu peradaban, berkembang sampai ke benua-benua yang lainnya. Bahkan alhamdulillah sampai ke Malaysia, Singapura, Indonesia. Bahkan sampai ke Bogor. Jasa siapa? Jasa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimenangkan, berkuasa. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang dulu juga pernah berkuasa. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ya sudah pernah terrealisasi di sebelumnya. Ada siapa zaman dulu?
ada Nabi Yusuf, ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Nuh. Terus dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sungguh-sungguh dalam iman dan amal soleh. Lahum dinahumul ladzi irtadha. Ya, bagi mereka mendapatkan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti iman ini adalah kita melaksanakan agama dengan sebenar-benarnya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya, bonus yang lain adalah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa takut diganti rasa aman. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Syaratnya apa? Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepadaku dalam ayat ini. Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusyrikun, tidak berbuat syirik kepada Allah, kepadaku di ayat ini, syai'a, dengan sesuatu apapun. Jadi murni peribadahannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan janji itu berupa apa? Khilafah, kekuasaan di muka bumi, kekokohan, keteguhan dalam agama, ya. Hilang rasa ketakutan, berubah jadi aman. Dan itulah janji Allah, dan janji Allah benar adanya. Janji Allah terjadi pasti. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengkhianati janji. Dan hakikat iman itu apa? Mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat total seluruhnya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, baik urusan besar maupun urusan kecil. Tidak tersisa yang namanya hawa nafsu. Tidak ada syahwat dalam hati. Tidak ada penyimpangan dalam fitrah insani. Semua harus tunduk kepada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan iman. Jadi iman meliputi seluruhnya. Perasaan-perasaan kita, ucapan-ucapan kita, getar-getar dalam jiwa, bahkan jantung yang berdetak, dup, 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 dup. Ya, kesenangan-kesenangan ruhani, kecenderungan-kecenderungan fitrah insani. Apalagi di surah An-Nur ini diatur bagaimana seseorang berinteraksi sesama manusia, ya, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan nanti setelah ini kita akan belajar cara berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik waktu beliau masih hidup di zaman Rasulullah SAW ada sahabat, maupun ketika sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua aktivitas manusia itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan inilah makna dari firman Allah, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Total mempersembahkan ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah amal perbuatan sehari-hari, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dari syahwat-syahwat kejiwaan manusia yang bertentangan dengan fitrah insan manusia, berupa kesyirikan-kesyirikan, habis semua. Ya, keinginan syahwat manusia habisin semua untuk sepenuhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'as, nggak ada sedikit pun space untuk mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kafara ba'da dzalik. Barang siapa, ya, yang kufur setelah itu. Maksudnya apa? Kufur itu tertutup hatinya. Jadi kata-kata kafaro, kufar, itu artinya menutup. Makanya kufar itu bisa jamak dari orang kafir, bisa juga petani. Loh, petani kok disebut kufar? Karena petani itu kerjaannya
naruh bibit terus nutup dengan tanah yang subur. Nanti di ayat langit ketemu ya. Karena akar katanya sama. Ya, dari menutup. Nah, orang yang kufur tertutup dari yang tadi itu. Ya, tertutup dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dari ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan penutup? Syirik. Dan syirik itu aneka macam warnanya. Mempersembahkan ya niat, ucapan, perilaku untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perasaannya ya dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali macam-macam syirik. Padahal di sana ada perintah Allah. Di sana ada perintah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada perintah menjadi khalifah. Ya. Perintah untuk memakmurkan bumi. Tapi karena seseorang syirik, kufur, semua itu dilanggar. Makanya syarat untuk berkuasa di muka bumi ini harus murni tauhidnya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab janji-janji Allah di hati ini sangat besar. Ya, janji mendapatkan anugerah berupa kerajaan yang mulia, ya, kepemimpinan, kemenangan, hukum-hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan. Ya, di sana ada kebaikan-kebaikan, ada kemakmuran-kemakmuran, ya, kesempurnaan berkehidupan manusiawi yang seharusnya seperti apa? Ada ketika seseorang sungguh-sungguh dalam iman dan amal solehnya. Bahkan yang paling bagus adalah orang beribadah dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Terjamin oleh rasa aman. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad SAW 10 tahun mempertahankan iman di fase Mekah. Apa yang terjadi di sana? Beliau diancam, beliau diintimidasi, ya, beliau dipersekusi, dibully, pokoknya kehidupannya sangat mencekam. Sampai kemudian dengan keimanan yang sungguh-sungguh tadi itu, ya, ditempa selama 10 tahun, hijrahlah ke Madinah. Setelah itu apa? Ketika Islam masuk Madinah pertama kalinya, maka kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, ya, menegakkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berbuat syirik sedikit pun, terkadang sembunyi-sembunyi, bahkan terkadang terang-terangan. Ya, setelah itu kemudian hijrahnya ke Madinah, di sanalah mulai merasa apa? Mulai merasa keamanan segera datang. Ada suatu kisah, ya, seorang sahabat Rabi bin Anas, ketika cerita tentang ayat ini, ya, Nabi SAW itu berdakwah di Mekah dengan sangat mengkhawatirkan, ya, ketika mengajak hanya penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan syirik, ya, bahkan waktu itu dakwah itu penuh dengan suasana mencekam, ya, sembunyi-sembunyi. Ya, setelah perintah hijrah, Nabi SAW hijrah, itu pun dikejar-kejar. Ya, pagi sore itu was-was. Sahabat-sahabat Nabi itu, ya, sebelum ada perintah perang, mereka was-was memegang senjata, ya, di setiap rumahnya. Mereka sabar, mereka sungguh-sungguh. Sampai-sampai mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita akan selamanya seperti ini? Selamanya kita ketakutan. Kapan kita bisa merasa aman?" Apa kata Rasulullah SAW? Ya, isbir, sabar. Ya, kalian akan mengalami masa seperti ini sebentar lagi.
Ya, sampai-sampai kalian akan bisa duduk tenang di keramaian tanpa membawa senjata apapun. Lantas turunlah ayat ini. Ya, untuk menenangkan Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, sampai kemudian kemenangan demi kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan. Bahkan kemudian apa? Ketenangan ini sampai ada di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, ya. Sampai kemudian yang terjadi apa? Orang-orang mulai berpaling kembali. Ya. Alhamdulillah hari ini kita juga lebih baik kondisinya secara keamanan ya. Ini wajib kita syukuri. Inilah perjuangan dakwah dari umat-umat pendahulu kita ya sampai kita aman. Kemarin saya cerita ke teman, saya biasa ke tiap Sabtu ya kemana? Ke gunung. Ya saya ceritakan daerah sini. Teman saya bilang apa? Wih, dulu di sana banyak jambret, ya, banyak begal, banyak perampok. Ini Kak Dewi ada? Bener nggak? Dulu katanya. Atau dulu masih belum. Kenapa? Banyak maling motor. Ya, tapi alhamdulillah sekarang aman. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari-hari juga kita hari ini kemana-mana juga aman. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ini bagian dari kesungguhan iman ya dari umat Islam sehingga Allah berikan keamanan sampai kita bisa mendakwahkan Islam dengan lebih semarak lagi syiarnya. Ya. Wa man kafara ba'da dzalik. Tapi kalau ternyata nanti kufur lagi ya, faulaika humul fasiqun. Ya, maka mereka orang-orang yang fasik. Ya, maka akan kembali dicabut keamanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Maka yang bikin aman adalah iman. Maka sungguh-sungguh dalam beriman. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini? Ya, yang pertama adalah disyariatkannya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Ya, jadi bersumpah itu boleh ya dengan nama Allah. Ya, demi Allah itu boleh. Ini masyarakat awam yang sering kali salah adalah demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Yang boleh hanya demi apa? Demi Allah saja. Kalau ada mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, ya naudzubillah min dzalik, itu sama dengan syirik dalam sumpah. Karena tadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipersekutukan. Syirik itu tidak boleh, termasuk dalam sumpah. Hanya boleh sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, haram bersumpah dengan nama selain nama Allah Ta'ala. Yang kedua, kita dibolehkan tidak mempercayai orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka tidak jujur dalam berucap dan berbuat. Ya. Kenapa mereka sampai tidak jujur? Karena mereka tidak beriman. Ini sebabnya. Ya, imannya cuma di ucapan, hatinya kosong dari iman yang sebenarnya. Nah, kita juga jangan sampai jadi munafik. Ya, munafik pakai qaf ya. Baik, yang ketiga, ketaatan kepada Rasulullah menyebabkan turunnya hidayah. Jadi kalau kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, nanti akan dapat apa? Dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, dapat apa lagi? Akan membawa pada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ternyata syarat bahagia dunia dan akhirat adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ya, kemaksiatan menentang Allah dan Rasul-Nya akan membawa pada kesesatan, lawan dari hidayah.
Hasilnya apa? Hasilnya kerugian, sengsara, dunia maupun akhirat. Loh Ustaz, orang-orang kafir mereka kok kelihatan aman di dunia, kelihatan mulia di dunia? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kali ketipu dengan keadaan orang kafir di negeri-negeri mereka. Ke sana kemari enak-enak saja, bahkan seolah lebih sejahtera. Katakanlah mata'un qalil, itu hanya kenikmatan yang sedikit. Wa ma'wahum jahannam, karena setelah itu ya sekaratnya menyakitkan sekali orang kafir itu, padahal masih di dunia. Ya, wa ma'wahum jahannam, mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Babi sanhar, sejelek-jelek tempat kembali. Jadi nggak usah ketipu dengan gemerlapnya orang kufur. Kita senangnya, bahagianya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang keempat, benarnya janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman ini sungguh-sungguh dalam beramal saleh, dan itu sudah terbukti di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sungguh-sungguh beriman, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun sungguh-sungguh diberi kemenangan. Bahkan kemenangan itu sampai bergenerasi-generasi, bahkan efeknya nyampe ke rumah kita hari ini. Tugas kita berarti apa? Ngikuti saja keimanan mereka. Ya, nahnu qaumun nattabi. Kita hanya kaum yang ngikut saja dengan ketaatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya kalau dalam masalah agama, rujukan kita adalah Allah Rasulnya dan bagaimana para sahabat mempraktekannya. Karena mereka terbukti mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Faedah yang kelima, kewajiban mensyukuri berbagai nikmat dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan cara yang disyariatkannya. Ya. Kalau kata orang bijak ya, perbanyaklah mensyukuri nikmat supaya lupa cara sambat. Sambat itu apa ya? Berkeluh kesah. Gitu. Ya, jadi kita kalau lagi ada masalah ya, usahakan memperbanyak syukur atas nikmat-nikmat supaya lupa berkeluh kesah atas bencana. Nangkap nggak kira-kira? Coba ulang, quote-nya hari ini apa tuh? Ya, kayak gitu ya. Coba yang online. Apa tadi, Ustaz? Halo. Memperbanyak bersyukur kepada Allah agar lupa dengan supaya tidak berkeluh kesah, begitu Ustaz? Nggih, lumayan lah. Bagus. Afwan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Tapi ya, jadi perbanyak syukur terhadap nikmat supaya lupa cara berkeluh kesah. Ya, baguslah itu juga. Ya, baik. Berikutnya nomor 6. Ancaman keras bagi orang-orang yang telah diberi nikmat ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rasa aman, kelapangan, kemuliaan, kehormatan. Ternyata kufur. Ya, tidak mengakui nikmat-nikmat itu, tidak bisa mensyukuri, lupa mensyukurinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi akan menghilangkan semuanya. Ya, ini yang harus kita waspadai bersama. Baik. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun.
Baik. Ya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Jadi salah satu cara bersyukur terhadap nikmat adalah dengan salat. Wa atuz zakah. Menariknya, salat ini ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang akrab, yang serasi ya, yang indah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah. Nah, adapun memberikan zakat ini hubungan antar sesama manusia, ya, kepada sama makhluk. Wa atiur rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul agar kalian dirahmati. Jadi ayat ini seolah-olah ya memberikan kita arahan supaya membangun hubungan yang baik dengan langit, juga hubungan yang baik dengan bumi. Ya, jadi sholat di sini mewakili semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat mewakili apa? Semua ibadah terkait hubungan antar sesama manusia. Ya, dan banyak ayat-ayat Quran itu nanti kayak gini. Ya. Mengambil salah satu contoh ibadah, tetapi ibadah itu mewakili apa? Seluruhnya. Yang satu ibadah kepada Allah, ya. Yang satu ibadah sesama manusia. Maksudnya apa? Ibadah badaniyah, ibadah ruhiyah itu sholat. Ya. Sedangkan ibadah maliyah, ibadah harta itu zakat. Ibadah muamalah, bergaul dan seterusnya itu diwakil dengan zakat. Maka di sini ayat ini mencakup seluruh ibadah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Jadi ini membangun hubungan vertikal dan juga horizontal. Vertikal itu apa? Ke atas. Ya, hubungan ke langit. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan hati, sungguh-sungguh dalam salat. Ya. Plus kalau zakat itu ibadah maliyah. Berarti jangan bakhil, jangan kikir. Ya, sucikan jiwa, berjamaah dengan manusia, tunaikan zakat. Kalau ada yang bisa kita berikan kepada mereka. Setelah itu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridho dengan segala hukumnya, ridho dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang kecil maupun yang besar, merealisasikan manhaj cara beragama yang benar yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan seluruhnya. Hasilnya apa? La'allakum turhamun, supaya dirahmati di dunia, ya, supaya tidak tertimpa kerusakan, penyimpangan, ya, bencana, ketakutan, kekhawatiran, kesesatan, dan segala macam. Ya, jadi dirahmati itu aman dari segala musibah jiwa maupun keduniaan. Ya, dan yang lebih hebat lagi nanti di akhirat akan aman dari azab, aman dari siksa, aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita serius di dalam melaksanakan perintah ini, apapun yang terjadi, orang kafir tidak akan bisa melemahkan kita. Nah ini, ya, hubungan antara ayat 56 dengan 57. Mari kita lihat. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam iman, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bangun hubungan interaksi antar sama manusia sesuai dengan syariat yang disyariatkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sempurna, orang kafir tidak akan bisa melemahkan kita. Nggak akan jadi masalah buat kita. Nggak ada cerita orang kafir menjadikan kekuatan kita melempem, enggak. Walaupun orang kafir itu kekuatannya luar biasa, walaupun orang kafir itu bersungguh-sungguh menghalangi jalan kita,
Selama kita benar dalam iman kita, hubungan kita dengan Allah itu benar, sesama kita orang beriman, ukhuwahnya kuat luar biasa, orang kafir tidak akan memberi pengaruh sedikit pun. Jadi kalau kita kuat dalam iman, kuat dalam sistem, ya, kuat dalam bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun secara duniawi seolah-olah orang kafir itu lebih berlimpah hartanya, ya, lebih banyak senjatanya. Tapi Allah pastikan, la tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ard. Jangan kalian mengira orang-orang kafir bisa melemahkan kalian di muka bumi ini. Wa ma'wahumun nar. Mereka tempat kembalinya neraka kok. Wala bi'sal masir, dan mereka akan dapat tempat kembali yang paling buruk. Nah, clear ya? Baik. Apa yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini? Yang pertama, kewajiban mendirikan sholat. Ya. Juga menunaikan zakat. Ibadah mahdoh, ya, ibadah jiwa badan kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, juga ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah interaksi dengan sama manusia, dan lakukan semua syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dapat apa? Akan menghasilkan kasih sayang Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat kemenangan, dapat keteguhan, dapat keamanan, dapat kepemimpinan. Sedangkan di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Indah sekali cerita orang-orang yang sungguh-sungguh dalam iman dan amal solehnya. Faedah yang kedua, penetapan tentang lemahnya orang kafir. Kenapa orang kafir lemah? Bahwasanya mereka tidak bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala sekuat apapun mereka. Tenang. Ya, kenapa kita bisa pede mengatakan kita akan jaya, kita akan menang, ya. Orang kafir tidak bisa melemahkan karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, dan orang kafir tidak akan lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin orang kafir pasti akan diazab oleh Allah, pasti akan sengsara, pasti akan tersiksa, terlunta-lunta. Minimal di akhirat kelak. Bahkan di dunia pun bisa jadi mereka akan binasa. Minimal sakaratul mautnya itu menyakitkan luar biasa. Nah, clear ya? Tape. Yang ketiga, penjelasan tentang kembalinya orang kafir itu di neraka. Tape. Nah, setelah itu kita bicara ayat-ayat yang indah tentang adab keseharian. Ya. Cerita orang munafik sudah ya, beriman sudah, orang kafir sudah. Ya. Nah, orang beriman kalau mau sungguh-sungguh dalam iman dan amal solehnya, ini nih syariat yang sangat simpel, sederhana, tapi ciri khas orang beriman. Apa itu? Adab keseharian. Adab minta izin, adab masuk rumah, ya, adab bergaul di rumah tangga, adab untuk mengucapkan salam kepada saudara. Ini luar biasa. Mari kita lihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laysa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun tawafun 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Ini ayat yang sangat indah, ya, karena terkait dengan kehidupan hari-harian kita. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Setiap kali ada seruan wahai orang-orang beriman, ada berita besar setelah ini. Ya, berita besarnya apa? Hal-hal sederhana, kecil, simpel, tapi kalau kita lakukan karena iman, keberkahan akan datang. Apa itu?
liyasta'dzinkum alladziina malakat aymanukum. Hendaknya ya meminta izin orang-orang yang ada di tangan kananmu. Siapa maksudnya? Budak-budak belian, pelayan-pelayan dan seterusnya. Ya, walladzina lam yablughul huluma minkum. Juga anak-anak yang belum balik, belum mimpi. Ya. Anak-anak kecil, salah sama rot 3 kali, maksudnya 3 waktu. Jadi ada 3 waktu ini yang harus dijaga. Bahkan dikatakan salah su aurat jilakum, aurat, waktu-waktu aurat. Ini harus dipahami betul-betul ya untuk santri-santri yang sudah mulai beranjak dewasa, ya, untuk diajarkan kepada adik-adiknya dan juga semua orang dewasa juga harus tahu hal ini. Apa saja? 3 waktu aurat. Pertama, min qabli sholatil fajr. Sebelum sholat subuh. Jadi sebelum waktu sholat subuh itu waktu aurat. Jangan mengganggu orang tua kita, gitu ya. Di dalam rumah. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Yang kedua adalah waktu setelah kalian menanggalkan pakaian yang tampak dari luar. Maksudnya di sini apa? Setelah zuhur. Setelah zuhur. Itu juga waktu aurat. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Ya, saya ulang. Sebelum subuh, ba'da duhur, ba'da isya. Ya, salasu auratil lakum. 3 waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai 3 waktu aurat. Ya. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Selain waktu 3 tadi itu enggak masalah buat kalian. Ya. Dan enggak berdosa kalau interaksi dan seterusnya. Ya. Tawafun alaikum dengan melayani ya. Ba'dukum ala ba'd, satu dengan yang lain. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah terangkan ayat-ayat supaya kalian jelas terang. Allahu alimul hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Baik. Ayat ini ya menceritakan betapa sempurnanya kehidupan seorang muslim, ya, kehidupan Islami. Islam mengatur semua periode kehidupan setiap fase-fasenya. Ya, hubungan antar sesama orang Islam juga diatur. Hubungan di dalam rumah tangga juga diatur. Bahkan waktu-waktu yang harus dijaga juga diatur. Ya, adab-adab sehari-hari juga diatur. Maka yang kecil aja diatur, apalagi sesuatu yang besar. Dan semua aturan-aturan ini supaya serasi ketika kita hendak melaksanakan peribadahan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat di surah ini ya, menunjukkan keserasian yang luar biasa. Ya, coba hanya sekedar apa? Minta izin ketika masuk rumah. Ya. Masuk rumah termasuk masuk kamar. Ya, minta izin karena di situ ada waktu aurat. Wabil khusus kamar. Ini maksudnya 3 waktu aurat ini wabil khusus di mana? Di kamar. Jadi kamar itu tempat yang sangat sensitif, maka 3 waktu ini nggak boleh masuk sembarangan. Apa tadi? Sebelum subuh, setelah duhur, setelah isya. Ya, maka jangan macam-macam masuk rumah atau kamar orang tua di situ ya. Tip. Berikutnya masih nyambung ya. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Ya, apabila sudah dewasa, ya, sudah mencapai usia balik, hendaknya minta izin, ya, seperti orang sebelumnya,
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Allah terangkan lagi di sini, Allah terangkan ayatnya supaya jelas, wallahu alimun hakim, dan semua aturan Allah itu sesuai dengan Allah Maha tahu, Maha mengilmui, hakim, dan Allah Maha bijaksana. Maksudnya apa? Anak-anak ya kalau sudah dewasa hendaknya juga mulai minta izin di 3 waktu aurat tadi. Ya. Karena ini harus dijaga betul. Begitu juga dengan ayat berikutnya, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikaha. Dan perempuan yang sudah sepuh ya, yang sudah tidak libur lagi, tidak haid lagi ya, atau tidak mempunyai anak lagi disebabkan karena lanjut usia ya, falaisa alaihinna junah, ini aturan adab yang lain, maka tidak masalah buat beliau ayyadna thiyabahun, untuk meletakkan jilbab mereka, ghairu mutabarrijatim bizinah ya, atau selendang atau kerudung ya, dengan maksud tidak berusaha menampilkan perhiasan-perhiasan, bukan ya. Wa ayyastafifna khairul lahun, tapi kalau masih pakai jilbab ya, itu lebih bagus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengar segala perkataan manusia ya, Allah juga mengetahui segala yang ada dalam hati. Ya, jadi kalau sepuh, orang sepuh, Ustaz kok ini ada nenek-nenek nggak pakai jilbab, ini ayatnya, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau seandainya pakai itu lebih baik. Coba, nenek-nenek diatur dalam Al-Quran. Ya, apa maksudnya? Betapa indah dan serasinya Islam. Oke ya, Taib. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kewajiban mengajari para bapak, ya, para laki dewasa, anak-anak kecil, para pembantu, ya, tentang permintaan izin pada waktu yang 3. Tadi yang 3 tadi disebutkan ya. Sebelum apa? Subuh, ba'da duhur, setelah itu ba'da isya, disebut dengan waktu aurat. Ya. Nah, kalau anak kecil menyelonong-nyelonong aja. Ya. Nah, kalau anak kecil sudah mulai dewasa, maka kalau masuk rumah orang juga harus apa? Harus seperti orang dewasa tadi. Harus minta izin. Kenapa demikian? Kenapa disebut aurat di sini ya? Karena di waktu-waktu tersebut bisa jadi aurat orang terbuka. Maka dijaga. Misal namanya sebelum subuh kan orang baru bangun tidur gitu kan? Ya, itu harus dijaga. Ya. Pada duhur orang mau istirahat, itu juga harus dijaga. Pada isya orang juga mau istirahat, dijaga. Maka di situ disebut waktu aurat. Kenapa ini sampai disebutkan dalam ayat? Dulu zaman jahiliyah orang itu seenaknya masuk rumah, ya, nyelonong, nggak pakai izin, ya. Bahkan banyak kejadian, ya, sampai ketika orang kelihatan, akhirnya nggak enak sendiri. Dan setelah diteliti ternyata apa? Dalam ilmu jiwa, pandangan-pandangan yang direkam oleh anak-anak ya sudah mulai beranjak dewasa itu berpengaruh sekali dalam kehidupannya. Ya, sehingga kalau dari kecil sudah tidak diajarkan adab yang benar, itu mentalnya akan jadi berbahaya. Karena waktu kecil tidak diajarkan adab oleh orang yang dewasanya. Ya, makanya supaya jiwanya sehat, supaya perasaannya terdidik, ya, supaya hatinya suci, ya, supaya bersih dari macam-macam persepsi, didik dengan cara Islami. Terutama di
3 waktu aurat ini, ya, waktu-waktu yang rentan. Makanya pelayan-pelayan, budak-budak, dulu ada budak ya, anak-anak, ya, harus dijaga. Baik. Faedah yang kedua, sudah ya, ketiga, penjelasan tentang memilih rukhsah atau keringanan, ya, untuk menyingkap atau membuka wajah dari penutup wajah ketika sudah tua, sudah sepuh, sudah tidak bisa haid, tidak bisa melahirkan lagi, ya, di hadapan para lelaki ajnabi atau lelaki asing, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tetap menutupinya, tetap menjaganya itu lebih baik. Ya. Wa yasta'fifna khairul lahun. Ya, dan berlaku sopan, tetap menjaga itu semua itu lebih baik. Walaupun aslinya tidak berdosa. Ya. Kenapa dinamakan dengan istighfaf? Karena di sini lebih menyukai kesucian, ya, berusaha untuk menjaganya dan seterusnya. Nah, kalau tabarruz itu apa? Tabarruz itu berhias, mengundang nafsu orang, ya, baik nafsu pengen nyuri maupun nafsu pengen macam-macam. Ya, dulu zaman jahiliyah wanita-wanita itu kalau pakai gelang itu banyak, kemudian digoyang-goyangkan biar bunyi. Kerincing, kerincing. Woi, berarti emasnya banyak. Kucing apa? Kok kucing? Oh, kayak kucing dikalungin gitu, kerincing. Ya, dulu zaman jahiliyah gitu ya, kakinya dihentakkan. Kerenceng, kerenceng gitu. Ya. Sekarang udah nggak ada ya, alhamdulillah. Masih ada? Oh, masih ada. Orang India. Oh ya, kayak orang India itu jahiliyah tuh. Ya. Bahkan ayat berikutnya tentang adab bolehnya makan. Sepertinya penutupnya tidak bisa hari ini, ya, karena waktu terbatas sekali. Sebelum di akhir ada pertanyaan, silakan Ustaz. Atau santri boleh, silakan. Silakan Ustaz hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sejarah telah mencatat bahwa ada sebagian orang kafir yang mendapat hidayah dan memeluk agama Islam, bahkan sebagian dari mereka ada yang dijamin surga seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, adakah tercatat dalam sejarah orang-orang munafik yang di akhir hidupnya diberikan kembali hidayah menjadi ketaatan yang ma'ruf tadi, Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Jadi kemunafikan yang paling dedengkotnya, ya, itu sejarah mencatat adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu justru termasuk sahabat Nabi SAW yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sampai akhir hayatnya tetap tidak lepas dari gelar kemunafikan, dan semua ulama sepakat, ulama tafsir, ulama sejarah sepakat. Ada nggak yang kemudian orang munafik berkhianat tapi dapat hidayah? Ada seorang sahabat Nabi, ya, yang pernah berkhianat, memberikan kabar Nabi SAW akan menyerang Mekah, ya, sebelum Fathu Mekah. Nah, sahabat Nabi ini ngirim surat, ya, ngasih tahu ke musuh bahwa umat Islam akan menyerang. Karena Nabi SAW itu kalau perang itu nggak banyak cerita ke orang-orang, ya, hanya beberapa orang khusus saja, termasuk sahabat-sahabat dekat. Nah, sahabat Nabi ini berkhianat ceritanya, ya. Kemudian
Jibril alaihissalam ngasih tahu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di kalangan sahabat ini ada orang yang berkhianat, bahwa budak perempuannya itu dikasih surat, ya, ditaruh di rambutnya, kemudian berjalan menuju Mekah untuk menyampaikan berita. Oleh Ali bin Abi Thalib, ya, ditangkap atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sahabat ini diinterogasi. Yang menarik adalah tanggapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau ini ahlul badar, maka beliau fasna masita, ya, silahkan, ya, ahlu badar itu berbuat apa saja, qad ghafarallahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni mereka. Jadi ada, Ustazah, beberapa sahabat-sahabat Nabi yang ada pengkhianatannya, tapi karena prestasinya membersamai Nabi Muhammad SAW, ya, salah satunya contoh dalam perang Badar, maka tetap diakui keimanannya. Ketika ditanya kenapa Anda melakukan itu, saya takut saudara-saudara saya, keluarga dekat saya di Mekah terbunuh. Padahal itu apa? Itu amal-amal kemunafikan, ya, menyelisihi perjuangan Nabi SAW. Jangan lapor-lapor ke musuh, malah apa? Lapor. Ya. Dan itu hanya beberapa dalam sejarah, ya, sebagai tanda bahwa selevel sahabat Nabi SAW pun hatinya bisa berguncang, ya, karena mungkin pengen kemaslahatan yang ternyata sampai menjadikan bocornya rahasia Rasulullah SAW. Ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi harusnya Islamnya orang itu batal, ya, karena satu hal menjadi tidak. Nanti dalam bab pembahasan tentang mawani takfir, pencegah dari gelar seseorang sampai kafir, diantaranya adalah tadi, ya, kalau dia pernah ikut perang Badar, maka statusnya dia apa? Apapun yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dijamin. Ya, padahal ada beberapa yang bisa jadi sesuatu tersebut salah. Ya, termasuk misalnya di surah At-Taubah ada 3 sahabat Nabi yang nggak ikut perang. Padahal ayatnya cerita tentang apa? Yang nggak ikut perang tanpa alasan maka disebut munafik. Ya. Nah, 3 sahabat Nabi ini mengaku, ya Rasulullah, saya sebenarnya kemarin itu nggak ada alasan, tapi bikin alasan. Ya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan laqad taba. Sungguh Allah sudah mengampuni 3 orang yang kemudian menghadap Nabi walaupun dihajar. Jadi ada beberapa peristiwa yang sahabat Nabi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas beberapa pengkhianatan yang mungkin itu manusiawi, pengen nyelamatin, pengen alasan ini itu, ya, tapi karena kembali beriman dengan benar sungguh-sungguh, atau dia berjasa luar biasa kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui itu sebagai sebuah keimanan yang besar, menghapus segala dosa dan kesalahan. Demikian Ustaz, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan kafir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.